Shalom, jumpa lagi di Kelas Sukacita. Pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita terambil dari kitab Yesaya pasal 6, ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu menyediakan santapan rohani bagi kami untuk memberikan kami kekenyangan dan kelegaan dalam mempertumbuhkan akan iman kami supaya kami tetap berjalan dalam merasakan urapan kuasa dan mujizat Tuhan, bahkan kami semakin merasakan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami, karena janji-Mu dahulu, sekarang, dan akan datang tidak pernah berubah, selalu ya dan amin. Oleh sebab itu berikanlah kami konsentrasi untuk menikmati akan firman-Mu yang hidup ini Tuhan, yang adalah suara Tuhan isi hati-Mu. Bahkan hamba yang Allah percayakan hikmat Tuhan, pengetahuan dan wawasan Engkau limpahkan dan berikan kepada hamba, serta memakai akan bibir mulut hamba-Mu ini Bapa. Jangan menurut kehebatan dan kekuatan kepintaran hamba semata, tapi biarlah menurut kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Bapak, terima kasih, kami sambut akan firman-Mu. Amin. Yesaya pasal 6, ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-13, dengan perikop pembacaan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia akan melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para perafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Kemudian aku bertanya, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Lalu jawabnya, "Sampai kota-kota telah lengang, sunyi, sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong, dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus." Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita sebagai umat yang tetap setia mau membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan ini siang dan malam, serta memberlakukannya dengan meminta pertolongan Roh Kudus, memampukan saya dan jemaat sekalian, pemirsa yang diberkati Tuhan, untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mau mendengarkan suara Tuhan, isi hatinya lewat firman-Nya yang selalu menghidupkan kita sekalian.
Dari pembacaan Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-13 diberikan tema siap melayani tugas panggilan. Dari tema ini menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Setiap manusia itu terkadang ingin untuk mau melayani. Banyak orang ingin untuk melayani, tetapi dihitung-hitung sedikit yang terpanggil dan merasa diri bahwa dia benar-benar telah dipanggil untuk ada dalam ladang Tuhan. Ada perbedaan dari keinginan, kemauan untuk mau melayani dan benar-benar dipanggil untuk ada dalam ladang Tuhan. Kalau ia sungguh-sungguh merasa terpanggil dan ia sadar bahwa tugas pelayanan itu Tuhan yang berikan, ia akan bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan tanpa sungut-sungut, dengan tanpa memikirkan, menuntut imbalan apapun yang harus ia dapati. Tetapi ia berjalan dengan iman dan percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan seluruh apa yang dia inginkan. Dengan iman ia akan mendapati dalam setiap pergumulan-pergumulannya. Karena ia percaya di hadapan Tuhan tidak ada yang tidak mustahil. Tetapi bagi mereka yang punya kemauan sendiri, keinginan untuk ada dalam pelayanan, kebanyakan mereka melayani dengan banyak meminta pungutan atau tuntutan, pembiayaan dan lain sebagainya yang mereka rasa bahwa dapat memberikan kehidupan dalam kehidupan mereka. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus lewat channel Klavos Sukacita, ada suatu ilustrasi yang dapat saya mau sampaikan kepada kita. Tetapi sebelumnya, apakah kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan, yang merasa terpanggil dan telah berada dalam ladang Tuhan, kita sudah memahami dan mengerti firman yang menghidupkan kita? Apakah kita selalu mau menikmati firman dan kita menyampaikan firman kepada sesama kita berdasarkan apa yang telah kita rasakan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu, dapat kita mau mendengarkan suatu ilustrasi yang menjadi suatu kesaksian. Ada seorang anak yang benar-benar dia tidak menginginkan untuk terjun ada dalam pelayanan. Suatu cita-cita yang ia inginkan dalam masa-masa pertumbuhannya, ia tidak terpikirkan bahwa ia akan menjadi seorang pelayan, tetapi yang ia pikirkan, ia menginginkan, ia mau menjadi seorang medis yang selalu bekerja untuk melayani sesama. Dalam perjalanan waktu berjalan, tiba-tiba ia mengalami keterpanggilan bahwa ia harus ada di dalam ladang Tuhan. Bentuk keterpanggilan yang ia dapati, ia rasakan, ia dengar, bagi setiap orang pula banyak bentuk yang akan ia alami. Tetapi anak ini mengalami suatu bentuk keterpanggilan untuk masuk di dalam ladang Tuhan. Awalnya satu tawaran dari orang tuanya untuk ia ada dalam pelayanan. Tetapi ia tolak. Ia tidak mau menjadi pelayan baik di bidang gereja, bahkan dalam persekutuan dimanapun. Tetapi ia tetap memiliki prinsip untuk menjadi medis. Maka ia mengalami suatu kecelakaan. Kecelakaan yang ia alami tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Hanya orang tua anak tersebut, bapaknya yang memberikan pertolongan kepada anak tersebut. Ketika ia telah selamat dari kecelakaan tersebut, ia ingin berusaha juga untuk mau keluar dari pelayanan. Ia berusaha untuk mau lari, ia berusaha untuk mau meninggalkan pelayanan. Padahal ia telah menekuni dan menyelesaikan akan studinya lewat
bangku perguruan tinggi STT. Pemirsa yang diberkati Tuhan, ketika ia menyadari bahwa Tuhan yang telah membentuk dia, Tuhan yang telah membawa dia, ia mau melayani dengan sungguh-sungguh dan seluruh kehidupannya ia hanya serahkan hanya ke dalam tangan kasih Allah. Kisah dari anak ini tidak jauh berbeda dengan kisah kehidupan Nabi Yesaya, yang Allah telah memakai dia, Allah telah memberikan penglihatan kepadanya, dan ia telah melihat apa yang Allah telah tunjuk, itu semua adalah benar. Sehingga ia mendengarkan suatu panggilan untuk bekerja, untuk memberitakan Injil. Ia masuk di dalam ladang untuk bekerja, memberitakan Injil. Pemberitaan Injil yang Tuhan inginkan bukan sekedar penyampaian dongeng, bukan sekedar penyampaian biasa-biasa saja, bukan hanya sekedar penyampaian yang asal-asalan. Tetapi ini suara Tuhan yang perlu kita menyampaikan kepada umat Tuhan, bahwa suatu inti pertobatan yang harus kita miliki dalam kepribadian kita. Karena ketika kita menyampaikan kepada sesama untuk bertobat, maka kepribadian kita apabila kita sudah bertobat, maka ada urapan dari bibir mulut kita yang akan dirasakan kepada umat-umat, sehingga mereka akan berbalik dan bertobat dari jalan yang salah menuju jalan kebenaran. Jemaat yang terkasih, lewat channel Klavos Sukacita, maka setiap orang yang dipercayakan untuk masuk dalam ladang pelayanan, siapkanlah tubuh jiwa rohmu, serahkanlah kehidupanmu kepada Allah. Jangan hanya bekerja untuk memikirkan banyak hal yang hanya berasal dari dunia, tapi bekerja untuk memikirkan bagaimana saya membawa jiwa-jiwa ini untuk dibenangkan di hadapan Allah. Karena ketika satu orang diselamatkan, seisi kehidupan kerajaan sorga begitu gempar untuk menyambut satu jiwa yang diselamatkan. Maka ketika satu jiwa dalam kehidupan keluarga telah diselamatkan, mari kita berusaha untuk tetap berada dalam jalan kebenaran. Karena seisi kehidupan keluarga pula akan diselamatkan. Memiliki keselamatan, kita akan dibentuk dan dibentuk. Maka jangan kita putus asa, jangan kita hilang harapan, jangan kita kecewa ketika kita mengalami banyak tantangan cobaan. Tetapi kita datang dan kita berserah kepada Tuhan, dan kita katakan, Tuhan, saya siap untuk melayani Engkau. Di mana saja Engkau mengutus saya, di mana saja Engkau memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberitakan Injil. Karena Injil ini adalah suara Tuhan, isi hatinya. Semoga setiap umat-umat Tuhan yang Allah percayakan, karena pemberitaan Injil ini bukan hanya dikhususkan kepada hamba-hamba Tuhan, pendeta, majelis penatua Siamas, guru jemaat, guru Injil, dan badan pengurus unsur-unsur atau siapa atau dikhususkan, tetapi berita untuk memberitakan Injil dipercayakan kepada kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan lewat firman-Mu yang telah menghidupkan kami ini. Biarlah kami selalu mau belajar dari Yesaya, kami tetap mau memahami tentang keterpanggilan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kepribadian-kepribadian kami masing-masing. Karena kami dapat menunjukkan pemberitaan Injil, baik lewat tutur kata kami, lewat tingkah laku kami, sifat, karakter, bahkan seluruh tubuh jiwa roh kami yang selalu dapat kami menyenangkan akan hati sesama, dan kami menyenangkan akan hati Engkau dalam menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Bapak, terima kasih Tuhan, mampukanlah kami sebagai hamba-hamba Tuhan untuk tetap memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini, tanpa kami rasa takut, tanpa kami dikucilkan,
tanpa kami dipojokkan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan ada di pihak kami. Karena pemberitaan Injil ini adalah punya Engkau Tuhan, dan ini adalah suara Tuhan, isi hati Tuhan. Kami percaya Tuhan akan tolong kami, Tuhan akan memimpin dan menuntun kami. Bahkan pakailah kami Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu begitu dahsyat dan heran dalam mewartakan akan Injil Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bapak terima kasih, Tuhan memberkati channel Klavo Sukacita, baik pemirsa yang selalu mendengarkan suara Tuhan, Tuhan mempertemukan akan iman mereka, Tuhan ubah akan hidup mereka. Terima kasih Bapa, dan berkat Tuhan selalu tercurah bagi mereka. Bahkan setiap keluarga-keluarga yang turut mengambil bagian dalam menopang akan pekabaran Injil lewat channel Klavo Sukacita, Tuhan memberkati mereka dengan berkat yang begitu melimpah, mengalir seperti air di sungai, mengalir tanpa henti-hentinya. Hamba-hamba Tuhan, kru-kru, Tuhan memberkati dalam channel Klavo Sukacita ini Tuhan, biarlah Tuhan tetap memberikan hikmat, kuat, dan sehat dalam kesatuan hati, dalam menyatakan akan Injil Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini permohonan kami di hadapan Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.